Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa balagur risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, ini biasanya kita Senin itu kajian sore, tapi sekarang pagi karena kebetulan qadarullah lagi ada di sini. Semalam pulang dari Cengkareng ya, habis ngantar saudara yang berangkat S3 ke Jerman ya. Alhamdulillah sudah sampai Qatar katanya. Sudah sampai Doha. S3 ke Jerman? Iya. Beasiswa dari pemerintah. S3 ke Jerman. Dan nanti sore berarti otomatis libur ya. Sore libur, kajiannya naik ke atas. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintah menetapkan, bukan pemerintah sebenarnya, MUI ya, menetapkan bahwa tanggal Kamis tanggal berapa? Kamis itu tanggal berapa? 29 ya. Kamis tanggal 29 itu adalah hari Zulhijjah pertama. 1 Zulhijjah. Berarti itu otomatis kalau Kamisnya itu 1 Zulhijjah, berarti lebarannya itu Kamis 1 ya, Kamis 1, Jumat 2, Sabtu 3, Minggu 4, 5 Senin, 6 Selasa, 7 Rabu, 8 Kamis, 9 wukufnya berarti Jumat, lebarannya Sabtu. Kalau tidak ada perubahan itu akan sama dengan Saudi ya tahun ini, tidak beda, kecuali ada perbedaan nanti karena Saudi baru mengisbat hilal itu nanti, isbat ru'yah itu nanti di tanggal sehari sebelumnya ya, itu pemerintah juga sama akan mengisbat nanti, mudah-mudahan hasil isbatnya sama, jadi lebarannya bisa sama. Kenapa demikian? Karena itu ada hubungannya dengan puasa Arafah dan lain-lain sebagainya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencari hari yang lebih baik dari Ramadan, maka hari tersebut adalah 10 Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih khairun ya minal amal sholih fiha min asyri Zulhijjah." Tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang manusia lebih afdol daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah itu mengalahkan jihad fisabilillah? Rasul menjawab, ya, mengalahkan jihad fisabilillah, kecuali kalau ada orang berperang berjihad fisabilillah sampai mati tidak membawa apa-apa, meninggal dunia maksudnya. Jadi hari Kamis nanti kita akan masuk ke tanggal 1 Zulhijjah. 10 hari berikutnya itu adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Sedekah di hari itu lebih baik daripada sedekah di hari apapun. Sholat di hari itu, sholat sunnah, sholat wajib sama, lebih baik, lebih afdal dari sholat di hari-hari yang lain. Zikir di hari-hari itu lebih afdal dari zikir di hari-hari yang lain. Bahkan dari Ramadan. Kalah. Bedanya Ramadan mah wajib, ini mah sunnah. Tetapi keafdalannya mengalahkan Ramadan. Tidak ada amal baik yang dikerjakan ya, tidak ada hari baik untuk mengerjakan amal soleh melebihi
hari yang paling afdal yaitu 10 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa? Karena di 10 Dzulhijjah ini berisikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu adalah bagian dari taqwal qulub, ketakwaan hati. Nanti masuk 1 Dzulhijjah sudah fokus beramal soleh. Karena itu adalah kata para ulama musimul khairat wal barakat, musimnya kebaikan dan musimnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisinya dengan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Kita mengisinya dengan memperbanyak saum sunnah. Kita bisa mengisinya dengan memperbanyak zikir. Kita bisa mengisinya dengan berkurban bagi yang mampu. Kita bisa mengisinya dengan berhaji dan umrah bagi yang mampu. Maka sekali lagi, ini adalah hari-hari terbaik, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Tadi kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin asyar. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, itu ditegaskan oleh Nabi SAW, tidak ada amal soleh yang lebih afdal, lebih baik dikerjakan melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari tersebut, amal soleh di hari-hari tersebut bahkan melebihi amal-amal soleh di bulan Ramadan, atau sekurang-kurangnya sama. Kalau lihat keumuman hadis, itu lebih afdal bahkan dari Ramadan. Ma min amalin soleh khairun wa afdal wa ahabbu ilallah, ya, minal amali soleh fi asyujud. Tidak ada amal soleh yang lebih baik, lebih afdal dan lebih disukai Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti itu secara umum itu mengalahkan Ramadan. Maka marilah nanti kita isi tanggal 1 Dzulhijjah teng hari Kamis, berawal dari maghrib sore di hari Rabu kalau Masehi, karena Hijriah itu diambil maghribnya, itu sampai 10 Dzulhijjah kita isi dengan berbagai macam amalan-amalan yang dianjurkan. Puasa sunnah di hari itu jauh lebih baik dan afdal daripada puasa sunnah hari yang lain. Bisa isi dengan Daud, Senin, Kamis, sekurang-kurangnya puasa Arafah. Sekurang-kurangnya puasa Arafah, Nabi bersabda puasa Arafah itu yukafir sanatal madiyah wa sanatal baqiyah, dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun kemudian. Puasa Arafah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan kalau ada. Itu puasa Arafah. Jadi 1 sampai 10 ini isi dengan puasa sunnah. Ya, yang biasa Senin Kamis lebih giat lagi, yang biasa Daud lebih giat lagi, yang biasa Ayamul Bid giat lagi dan lain sebagainya. Pokoknya isi dengan puasa sunnah. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak kuat puasa 10 hari dan sebagainya, 9 hari maksudnya, Arafah mah tidak lewat, ya. Itu Arafah dipegang baik karena lumayan menghapus dosa setahun dan menghapus dosa yang akan datang jika ada, ya. Mau puasa tiap hari silahkan, tetapi afdolnya ya tidak tiap hari. Isi aja dengan puasa yang biasa dilakukan, ya. Tapi dengan lebih giat dan lebih semangat lagi. Yang kedua, zikir. Amalan yang dianjurkan mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah adalah zikir. Karena 10 hari ini merupakan musimul khairat, musim kita berbuat baik, musim kita beramal soleh, wal barokat, dan musim kita untuk, bahasa Sundanya itu, ngalap berkah. 10 hari pertama ini adalah musim kita mengharapkan berkah dari Allah sebanyak-banyaknya. Ya, zikir tadi. Mau zikir mutlak seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir muqayyad, zikir yang terikat seperti takbiran lebaran itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, para sahabat, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan, istri Rasul Zainab meriwayatkan, kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat itu sudah mulai takbiran dari tanggal 1 Dzulhijjah. Di mana? Di pasar-pasar,
di rumah-rumah, di kebun-kebun, di lapang-lapang, di segala tempat mereka sudah mulai bertakbir dari 1 Zulhijjah. Maka takbiran yang paling panjang itu takbir Idul Adha dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri mah takbirannya hanya dari maghrib malamnya sampai imam menegakkan sholat, atau bahkan dalam riwayatnya itu dari sholat subuh selesai sampai imam menunaikan sholat Idul Fitri. Jadi hanya sejam setengah takbiran Idul Fitri itu sebenarnya. Atau kalau mau pendapat yang longgar ya dari maghrib. Idul Adha 13 hari takbirannya. Hanya saja di kita takbiran dari awal Zulhijjah tidak lumrah. Jadi jangan dipraktekkan. Khawatir nah geus lebaran deui dal kausar mah gitu. Padahal itu kita sedang mengamalkan zikir yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Mereka yukabbirun, bertakbir dari awal Zulhijjah. Untuk apa? Mengagungkan syiar Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa 10 hari pertama Zulhijjah adalah syiar Allah. Sementara orang yang mengagungkan syiar Allah bagian dari ketakwaan hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah adalah bagian dari ketakwaan hati. Syiar Allah dalam sehari-hari salat berjamaah, syiar Allah itu. Syiar Allah dalam sehari-hari baca Quran, itu syiar Allah. Kalau itu diagungkan bagian dari ketakwaan hati. Nah, syiar Allah di bulan Zulhijjah terutama 10 hari pertama banyak sekali. Ada syiar kurban, ada syiar haji, ada syiar wukuf di dalamnya, ada syiar saum sunnah, ada syiar 10 Zulhijjah itu sendiri. Maka Rasul sampai memotivasi, tidak ada amal soleh yang lebih afdal dari amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Yang pertama banyakin puasa sunnah, yang kedua banyakin sholat sunnah, yang ketiga banyakin sedekah. Sedekah di 10 hari Zulhijjah yang pertama ini lebih afdal, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari sedekah di hari yang lain. Perbanyak sedekah di 10 Zulhijjah 1 sampai 10 ya. Kemudian zikir, yang keempat zikir, perbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak semata-mata Allah bersumpah dengan hari ini, yaitu wal fajri wal layalin asyr, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari 10 hari Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita beramal soleh di 10 Zulhijjah, dan kita mudah-mudahan dapat mengagungkan syiar Allah dan dapat meraih hadis pahala sebagaimana hadis bahwa itu adalah amalan terbaik kita beramal soleh dari hari-hari yang lain. Bahkan ada yang mengatakan lebih afdal, bahkan sama dengan bulan Ramadan 10 Zulhijjah. Nah, kita lanjutkan kajian tafsirnya, yaitu surat At-Tahrim. Ini surat At-Tahrim ini lumayan seru nih, karena berkenaan dengan permasalahan yang ada di rumah tangga. Surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan asbabun nuzulnya. Arti tahrim sendiri adalah mengharamkan atau pengharaman. Surat At-Tahrim itu surat pengharaman. Pendapat pertama, dalam sebuah riwayat, surat ini turun berkenaan dengan bahwa Rasul SAW bermalam di rumah istri beliau yang bernama Maria Al-Kibti ya, berarti orang Mesir ya, Mesir optik berarti, Koptik. Sementara itu adalah jadwalnya Aisyah dan Hafsah. Itu ceritanya. Nah, kedua istri beliau itu cemburu. Hafsah dan Aisyah itu cemburu. Kenapa Rasulullah tidak ke kita gitu, malah ke Maria? Ya pasti ada alasan tertentu ya, kenapa di Maria. Ini akhirnya Rasulullah SAW, karena Aisyah dan Hafsah ini nyindir terus ya, akhirnya beliau kesal. Kesalnya itu dengan mengatakan lan a'udaha au ini haramtuha alayya, aku haramkan Hafsah Maria untuk diriku, kata Rasul. Artinya apa? Rasul mengilah
Maria. Jadi karena Rasul malamnya tadi di Maria, kemudian Aisyah dan Hafsah ini cemburu, sehingga Aisyah Hafsah ini menyindir Rasulullah SAW. Ya, menyindir. Karena Rasul itu kesal dengan perbuatan mereka berdua, sampai Rasul itu mengatakan, Maria mulai hari ini haram bagiku, artinya mengilah. Kemarin kita sudah belajar ilah kan? Ilah itu adalah suami berjanji untuk tidak menggauli istrinya. Maka selama tidak ditebus kifaratnya, dia tetap tidak boleh menggauli istrinya. Apa kifaratnya? Kifaratnya itu menebusnya supaya halal kembali dengan cara berpuasa 3 hari. Atau memberi sedekah 10 fakir miskin. Kalau kita sudah keceplosan bilang ke istri, pokoknya moal nyuhunkeun deui, ceplosan tah. Ya. Maka harus ditebus sebelum kita dapat menggaulinya, harus ditebus dengan sedekah 10 porsi kepada fakir miskin atau bersedekah berpuasa 3 hari. Itu sudah kita pelajari waktu itu, hukum ilah ya. Maka jangan sembarangan bapak-bapak kalau lagi ambek, lagi tidak suka atau lagi kesel lalu mengatakan kamu tidak akan saya sentuh. Itu berbahaya, karena kalau kita mau menyentuhnya minimal beli 10 porsi nasi goreng yang itu. Nasi goreng yang dekat PMI itu kan enak tuh. Beli 10 porsi. Nah, baru boleh lagi tuh malamnya ke istri lagi. Hidayah. Tapi nggak pakai kerupuk itu enaknya. Atau kalau tidak mampu yang hidayah itu yang jamal itu ya. Bisa juga tuh. Pokoknya 10 porsi fakir miskin. Wakiswatuhun atau 10 pakaian bisa juga. Boleh 10 porsi makan, boleh 10 helai pakaian. Atau kalau tidak sanggup membelikan itu, puasa 3 hari, boleh berturut-turut, boleh berselang. Kalau itu sudah ditebus kifaratnya, dia boleh kembali menggauli istrinya. Kalau tidak, dia masih haram. Jadi jangan sembarangan, jangan bercanda bilang ke istri moal menta deui misalkan. Bahaya itu. Harus puasa 3 hari. Kalau enggak beliin fakir miskin 10 porsi atau 10 helai pakaian. Nah, pokoknya kalau aya nu beli 10 porsi eta patut dicurigai itu. Mungkin sudah pasrah sama istrinya dan terucap kata itu. Nah, Rasul pun melakukan hal yang sama karena beliau itu malah bermalam di rumah Maria dan tidak bermalam di rumah Aisyah dan Hafsah yang merupakan jatahnya. Itu Rasul sampai mengharamkan Maria karena saking kesalnya kepada Aisyah dan Hafsah istrinya. Maka Allah pun mencegah, jangan kau haramkan istrimu yang halal gara-gara kamu ini ingin memberikan ingin menjadikan Aisyah dan Hafsah itu merasa puas dijawab oleh kamu gitu. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW. Allah menegur Rasulullah SAW untuk agar tidak mengatakan kata ilah kepada Maria hanya karena ingin membuat senang dan membuat ridho dua istri yang cemburu itu. Terus Allah menegur Rasulullah SAW begitu. Ari nu munggaduh hiji mah ayat ini tidak menerap. Nah ini kan ayatnya bab kecemburuan ya kan. Anu kamu nu teu gaduh hiji acan mah nya aman surahman eta mah ya, aman surahman eta. Ieu mah nu gaduh 2 atau 3 salah satunya cemburu. Itu versi pertama asbabun nuzul dari turunnya surat At-Tahrim. Beliau mengatakan ala tardaina an uharrimaha fala aqrubuha. Sampai Rasul mengatakan kepada Aisyah dan Hafsah, apakah kalian ingin agar aku mengharamkan Maria untukku supaya kalian senang gitu? Mau aku haramkan dia untukku gitu kan? Qalat bala, iya ya Rasulullah. Nah, istri mah gitu, Pak. Istri mah telenges. Kalau sudah bagian cemburu, telenges istrimu. Kahade ya pokoknya. Padahal Maria itu kan kalau boleh dibilang adik ya kan, ibaratnya adik kan. Dalam struktur keluarga itu ya adiknya mereka kan senior kan. Aisyah lebih dulu, Hafsah lebih dulu. Maria ini kan belakangan. Dari Maria ini Rasul punya anak namanya Ibrahim bin Muhammad, tetapi wafat di usia 2 tahun.
Maria itu kenapa cantik? Karena hadiah dari Raja Mesir. Hadiah Raja Mesir. Kan Raja Mesir ngirim hadiah ke Rasul berupa tadi Maria, dokter sama minyak wangi. Yang dokter diuihkeun deui, punten teu peryogi dokter. Nah gitu. Yang diterima oleh Nabi itu adalah Maria dan juga minyak wangi. Lalu Maria oleh Rasul dimerdekakan dan dinikahi. Kemudian minyak, ya? Raja Makokis. Raja Mukaukokis bahasa Arab. Tapi kita kadang nyebutnya supaya gampang Makokis. Asalnya Mukaukis, Raja Mesir. Suku Koptik itu kan suku tercantik kalau di Mesir, kalau lihat silsilah ya. Putih, mancung, lebih ke bule daripada orang Mesirnya sendiri. Itu Maria. Dari Maria lahirlah Ibrahim. 2 tahun meninggal. Nah, saat Ibrahim meninggal bertepatan qadarullah dengan gerhana matahari. Sampai orang-orang Arab itu mengatakan ini gerhana ini gara-gara meninggalnya Ibrahim. Jadi masih nempel, kepercayaan jahiliyahnya masih nempel gitu. Masih ada di sebagian orang. Akhirnya Rasul langsung ngagidik naik mimbar. Ngagidik naik mimbar pidato. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Fala yang kasifani li ahadin li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia tidak gerhana karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Enggak ada hubungan sama sekali. Rasul tegaskan agar tauhid akidah ini terjaga. Langsung ngegidik karena ada yang ngobrol-ngobrol langsung ngegidik. Dan beliau berpidato dengan lantang. Bulan dan matahari tanda kekuasaan Allah. Enggak ada hubungan dengan mati seorang atau hidup seorang. Kalau kalian melihat gerhana, apa dilakukan? Fakabbiru wasallu watasaddaku. Kalau kalian melihat gerhana, segeralah bertakbir. Ramaikan masjid dengan takbir. Yang kedua, wasallu dan tegakkan sholat gerhana. Watasaddaku dan bersedekahlah. Nah, itu panduan Islam ketika melihat gerhana. Di budaya kita, wallah alam masih apa dan enggak di kampung saya itu dulu kalau ada gerhana, nabeh nyiru. Itu bukan tradisi Islam. Ada lagi yang nabeh kuku toh dikit toh. Duh kan tujuannya gitu. Di lembur abi kapungkur ayah. Air mah sepertinya sudah tidak ada. Terkikis oleh medsos karena medsos dakwah tuh gencar sehingga diajarkan kalau lihat gerhana itu jangan begitu. Kalau ada gerhana takbir, sholat dan sedekah. Namun kurang tahu kalau di daerah masih agak dalam ke perkampungan mungkin masih ada. Tapi kalau ada ya mohon diedukasi ke mereka bahwa matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Jika kalian melihat gerhana cukup bertakbir, bersedekah dan juga sholat gerhana 2 rakaat. Di kampung-kampung ada yang masih aneh sholat gerhana. Naon tadi sholat gerhana teh cenah. Nah, kita ajarkan sholat gerhana bulan di malam hari, sholat gerhana matahari di siang hari. Biasanya suka ada viral tuh kalau ada gerhana tuh di medsos ya. Alhamdulillah sekarang mensiarkannya lebih mudah. Nah, Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah dan Hafsah untuk tidak memberitahu bahwa Rasul telah mengilah atau mengharamkan Maria untuk beliau. Tetapi dasar wanita Pak bocor. Angger berita teh nyampaikan lain, sehingga ayat kedua ketiganya lihat itu artinya bahwa istri Nabi yang lain itu jadi tahu gitu bab itu sampai Nabi mengatakan wa id asara nabi ila ba'di azwajihi falamma nabah bi qala man anba'aka hadza qala nabiyyun lazim. Rasul berpesan kepada salah seorang istri beliau jangan kasih tahu yang lain saya mengilah Maria, tapi bocor juga sampai Rasul mengatakan hei istri-istriku, kenapa kalian bocorkan pesan saya ini? Istrinya sedikit menjawab dan mengatakan, dari mana Anda tahu bahwa kami membocorkan? Kata Rasul, nabba'aniyal alimul azim. Allah yang ngasih tahu saya. Oh gitu. Jadi jangan macam-macam di belakang Rasul mah. Karena yang ngasih taunya Allah gitu. Lagi-lagi karena wanita yang begitu, Pak. Wanita, jangankan kita, Rasulullah pun dibocorkan rahasianya. Komode orang gitu. Makanya jangan nyimpen rahasia ke istri. Bocor ke istri mah Pak. Engke bocor ka dulurna, teh bocor ka temenna, bocor ka keluargana. Jadi jangan bermain rahasia dengan istri, jangan dititipin istri itu rahasia.
Buktinya ini, Nabi saja sudah pesan, la tadhkuri, jangan kau sebutkan ke yang lain ya. Saya mengilah ini apa namanya? Maria. Kamu kan protes karena malamku di Maria. Ya, saya sekarang sudah haramkan Maria nih, sudah ilah. Tapi kamu jangan kasih tahu yang lain. Bocor juga. Sampai ketika Rasul menegur, "Hai istriku, kenapa kau bocorkan rahasiaku?" Istri menjawab, "Lah, Anda tahu dari mana? Allah yang kasih tahu." Nah, udah diam kan. Jadi apa namanya? Maria itu untuk berapa lama? Maria? Haramkan Maria itu untuk berapa lama? Langsung ditebus dengan puasa. Langsung dihalalkan kembali. Langsung. Nah. Jadi bedanya ilah dengan talak itu, kalau talak itu kan harus ada kata talak atau sindiran yang dimaksudkan, menebusnya itu dengan idah. Idah rujuk gitu. Bedanya dengan ilah itu tidak ada idah, cukup ditebus dengan puasa 3 hari, atau kalau kita punya uangnya ditebus dengan sedekah 10 porsi makan fakir miskin. Jadi lebih ringan dari talak. Jadi bukan talak ilah itu, dan tidak ada ilah 1, ilah 2, ilah 3, enggak. Dia itu hanya teguran dari Allah, kalau kamu sudah mengilah istrimu, tebus dengan puasa 3 hari atau dengan kasih makan 10 fakir miskin. Jadi begitu. Itu kalau 10 bagi 3 berapa seharinya, berarti hitungannya 3 porsi, berarti makan pagi, makan siang, makan sore. Jadi kalau dilogikan masuk itu ya, 3 hari puasa setara dengan 10 kali makan, itu setara, karena sehari makan itu 3 kali gitu. Jadi apa namanya, rasionalisasinya begitu. Kalau ilah itu tidak diucapkan, ilah itu diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak jadi apa-apa. Seperti talak, tidak diucapkan tidak jadi apa-apa. Kalau diucapkan jadi talak. Kalau diucapkan dengan sindiran, wajib ditanya, maksud kamu apa bang? Mengatakan gitu. Misalkan suaminya bilang ke istrinya, Neng pulang saja sama ibumu, sama orang tuamu. Itu si istri wajib bertanya, apa maksud perkataanmu, wahai suamiku. Kalau dia maksudkan talak, ya jatuh talak 1 ya. Kalau dia tidak maksud dan mengatakan, enggak, saya cuma nyuruh kamu ke rumah orang tua, ambilin itu ayam pais lele misalkan, nah itu lain lagi, itu tidak jadi talak ya. Tadi mama telepon ada pais lele, kamu teleponnya nggak dihirupkan, ambil di sana. Kalau nyuruh istri pergi ke rumah ibunya tapi untuk sesuatu, ya itu tidak talak. Tapi kalau digantung, wajib istri nanya, apa maksudmu, niatnya harus ditanya. Iya, karena talak itu ada 2 cara, ada talak sorih dengan lugas, ada talak dengan kinayah atau sindiran. Nah, talak dengan metafor atau sindiran wajib ditanya niatnya, maksudnya apa gitu. Versi kedua dari asbabun nuzul surat At-Tahrim adalah tahrimuhu lil asal yashrabuhu inda Zainab binti Jahash. Rasul itu pernah minum madu di rumah Zainab binti Jahash, istri beliau. Kita tahu istri beliau itu ada 11. Riwayat yang paling sahih, yang paling akurat, yang paling valid, istri beliau itu totalnya 11 orang. Khadijah wafat ya, Khadijah wafat yang ada 10 orang. Setelah Khadijah wafat berarti tinggal 10. Itu yang paling valid dan paling kuat. Tapi itu kekhususan Nabi, tidak berlaku bagi umatnya. Itu kekhususan Nabi. Kalau ada umatnya yang berani lebih dari 4, itu berarti dia telah melakukan sesuatu yang haram. Karena Nabi sendiri melarang para sahabat yang punya 7 untuk diceraikan 3, sisakan 4, yang punya 5 ceraikan 2, sisakan 4. Dan itu dalam sejarah sudah dikenal baik oleh kaum muslimin, masyarakat Islam ya. Dan Allah juga sama, fankihu ma tabakum min masna wa sulasa wa ruba', batas akhir itu ruba' 4, tidak boleh lebih. Tapi Rasul diberi kekhususan, keistimewaan kekhususan itu 11, dan wafat 1 Khadijah tinggal 10. Nabi nggak pernah menceraikan istrinya? Ada riwayat yang mengatakan pernah, tapi ada yang mengatakan itu dirujuk kembali. Bahkan ada yang mengatakan betul belum mencerai, tapi tadi dirujuk kembali. Tidak ada yang cerai kemudian lepas gitu, tidak. Jadi status istri Nabi itu adalah bagi orang beriman itu ibu, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi, janda-janda Nabi bahkan itu adalah ibu kalian yang tidak boleh dinikahi dan wajib dihormati sebagaimana anak menghormati dan memuliakan ibunya. Rasul juga punya keistimewaan, yaitu beliau itu menikah
bisa tanpa mahar. Dan beliau juga pernah menikah yang mana wali dan saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kekhususan, jangan dipakai oleh umatnya. Kalau ada umat yang melakukan berarti dia telah melanggar rukun nikah dan dosa hukumnya. Melanggar rukun nikah. Misalkan saksi saya mah alam semesta. Kemudian wali saya mah walinya wali gaib, guru saya yang di sana di negara mana gitu. Guru tarekat segala macam. Guru, jadi walinya adalah gurunya, saksinya adalah alam semesta. Nah, itu teh nggak bisa karena nikah itu adalah ibadah zohir. Nikah itu ibadah fisik zohir, nampak, maka saksi dan wali harus nampak, harus ada. Atau kalau tidak ada boleh dengan perwakilan, boleh dengan surat kuasa, boleh dengan media, misalkan SMS atau WA atau video call, sah itu nikah. Perwaliannya sah, perwakilannya juga sah, tapi harus fisik, harus maksudnya harus orangnya betul ada gitu. Bukan seperti versi nikah secara walinya wali gaib, saksinya saksi gaib, maharnya juga bisa jadi gaib itu. Bukan, tidak boleh. Nikah itu ibadah fisik, ibadah zohir, tidak boleh dilakukan secara gaib, tidak boleh. Jadi kekhususan beliau itu adalah seperti itu, dan itu haram diterapkan oleh umatnya. Kemarin hari Minggu lalu ya kita belajar tentang kekhususan Nabi alaihissalam, yang waktu kita membahas bahwa ketika Allah memanggil ya Nabi, ya ayuhan Nabi, itu bisa jadi itu adalah redaksi untuk beliau, tidak untuk umatnya, atau itu redaksi untuk umatnya, tidak untuk beliau, atau itu redaksi kedua-duanya untuk umat dan untuk beliaunya. Terus pernah kita pelajari ya. Jadi mana redaksi yang khusus umatnya tidak berlaku bagi Nabi. Contohnya perintah Allah kepada Nabi, wahai Nabi, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu dan jangan mengucapkan kata ya kepada kedua orang tuamu. Sementara kita tahu Nabi tidak punya orang tua dan Nabi tidak mungkin melakukan perkataan seperti itu. Maka itu ayat walaupun redaksinya ke Nabi, tapi tujuan Allah itu ke umatnya. Ya, ada lagi ayat Allah kepada Nabi bahwa istri-istrimu tidak seperti yang lain. Ayatnya itu wa ini muratun wahabat nafsa ila akhir. Kalau ada seorang wanita menawarkan diri kepadamu, mewakafkan diri kepadamu, memberikan, menyerahkan diri kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya maka nikahilah. Karena itu ceritanya ada wanita datang ke ya Rasulullah, aku ingin wakafkan diriku untukmu, aku ingin melayanimu, ingin mengurus diri melayanimu, saya wakafkan diri saya untukmu. Nabi melihat wanita itu dari ujung rambut sampai ke bawah, Nabi tidak menginginkannya. Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, wios kangge abdi. Wios kangge abdi. Jadi ku sahabat dinikahin akhirnya teh, bukan ku Rasul SAW. Karena Rasul tidak menginginkannya. Namun Allah mengatakan, wahai Nabi, kalau ada wanita menyerahkan dirinya untukmu dinikahi dan kamu menginginkannya, silahkan pek-pek, meskipun tanpa mahar. Meskipun kamu nggak punya apa-apa, misalkan Allah sendiri yang menanggung semua itu. Tapi Nabi tidak menginginkannya, akhirnya yang menikahinya adalah sahabatnya Nabi alaihissalam. Itu lagi-lagi kekhususan Nabi, tidak berlaku bagi kita. Jadi pamiki epen aya wanoja anu sumping kaki epen ki, aku serahkan diriku untukmu, terserah dirimu untuk diapakan terserah, pokoknya aku serahkan diriku seutuhnya, sabuleudna ti ujung rambut ujung kaki untukmu hai ki epen. Nah itu tidak berlaku bagi KFN, karena ini hanya berlaku bagi ahli salatu wassalam. Saya juga nunggu yang begitu teh ke saya, tapi udah nggak ada. Maafi ya, tidak ada. Nah, ketika Nabi bermalam di rumah Zainab, Nabi itu minum madu. Minum madu, tahu sendiri madu itu kan ada bau tertentunya kan, ada unsur apa asamnya gitu, ada baunya lah. Madu asli ya. Bukan madu anu 5 mg tapi iklan asli, bukan. Soalnya ayat gitu. Qalat Aisyah atau Hafsah, lalu Aisyah atau Hafsah mengatakan, akalta magofir. Ya Rasulullah, apakah Anda sudah makan magofir? Magofir itu minuman baunya tuh nyengat asam gitu. Dan Nabi nggak suka bau itu. Tuh lihat istri Nabi nyindirnya tuh, jangankan ke apa istri kita, istri Nabi saja nyindir ke Nabi teh lumayan nyelkit gitu. Istrinya saja nyindir ke Nabi nyelekit. Ya Rasulullah, apakah Anda sudah makan magopir? Magopir itu makanan yang paling dibenci Rasul itu. Kalau kita mah misalkan naonnya nu dibenci kita, teh nu benci beki kabeh urang beki kabeh masalahna. Jengkol misalkan. Kang, terus mam jengkolnya. Itu nyindir.
Nyindir yang nyelekit karena Rasul tidak suka. Magopir itu, di sini jelaskan magopir itu adalah semacam buah yang sudah agak terlalu matang, kemudian ada rawaih khabisah, bau yang menyengat, yang asam gitu. Sejenis makanan yang baunya menyengat, asam, dan Rasul benar-benar tidak menyukainya. Tapi oleh istri beliau disindirnya kok eta, bayangkan coba. Gara-gara sudah minum madu di rumah Zainab. Kan tadi kan minum madu bersama Zainab. Artinya kalau Nabi tercium ada bau itu, berarti beliau sudah bermalam di rumah istri yang lain. Gitu. Magopir. Nah, karena Aisyah dan Hafsah ini pencemburu berat, sampai kalau Nabi pulang dari salah satu rumah yang lain dan masih tercium baunya, padahal itu bau madu sebenarnya, bukan magopir. Namun istri beliau itu menyindirnya dengan sindiran yang nyelekit. Apakah engkau sudah makan magopir Rasulullah? Ya, Rasul menjawab, ya saya minum madu. Akhirnya karena Rasul itu merasa tersindir oleh istrinya, beliau mengatakan, qala syaribtu asalan falan a'udahu. Wahai istriku, aku tadi minum madu bersama Zainab dan aku berjanji tidak akan meminumnya lagi. Aku haramkan madu untukku. Wow, gitu. Aku haramkan madu. Ditegur sama Allah, lima tuharrimu ma ahalallah. Hai Muhammad, kenapa kau berani-berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ditegur sama Allah. Itu kasusnya madu. Minum madu di bumi nu sanes, kacium ku bumi nu berikutna. Wah, ya Rasul, Anda sudah minum magopirnya. Nah gitu. Rasul sampai mengatakan, ya aku minum madu bukan magopir, tapi aku berjanji tidak akan minum lagi. Karena Rasul ingin menyenangkan hati Aisyah, Rasul sampai mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan. Itulah Allah murka di situ. Hanya karena Rasul ingin menyenangkan Aisyah, wahai Aisyah, aku tidak minum magopir, aku minum madu tadi. Nah, Allah melarang, Allah menegur, wahai Muhammad, kamu tidak bisa membuat istrimu merasa puas dengan jawaban kamu, lalu kamu mengatakan sesuatu yang pengharaman terhadap sesuatu yang Allah halalkan. Nah, disitulah turun surat At-Tahrim. Lima tuharimu, kenapa kau haramkan ma'ahalallah, yang Allah halalkan untuk manusia, untuk kamu dan umatmu. Jadi ini ayat ini turun dengan tadi ya, sindiran-sindiran istri Nabi. Tak eta Pak, fenomena kalau lebih dari satu teh akan ada begitu. Pamun mun dihijikeun dicaketkeun mun bade patabi itu geus cilih singkur itu tah aman digana eta mah. Moal aya da minum madu di buah batu asana mah moal kacium dileles mah teh. Gitu. Tebih soalna aya pantuna Sunda. Leles ka dungora buah batu dayeuh kolot, hees di dungora nyatu di nu kolot. Nah eta. Gitu. Ya. Aya ajengan di Tasik eta mah. Abi sok mulungan teh ajengan kali teh. Yang ketiga, versi ketiga dari surat At-Tahrim ini asbabun nuzulnya adalah Ibnu Abbas daiman yas'al Umar. Ibnu Abbas itu saking penasaran ini At-Tahrim sebenarnya turun tuh gara-gara apa gitu. Ibnu Umar sampai ngingintil nuturkan Sayyidina Umar bin Khattab yang lebih senior kan, karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Nuturkan ngingintil kemana-mana, bahkan ketika Umar pergi ke luar daerah ya, bahkan Ibnu Abbas itu sampai melayani Umar, nyeunkeun kopi nyokotkeun nanti air buat wudunya, ngambilin air buat melayani Umar. Sangkan Umar ngajawab saha eta teh aktor At-Tahrim teh gitu. Jadi mun urang mah ngolo Ibnu Abbas teh ngolo ka Umar supaya carita eta saha pelaku aktor di balik At-Tahrim itu. Umar nggak mau asalnya. Umar nggak mau. Karena mungkin melihat Ibnu Abbas yang masih remaja, yang baru beranjak, dan Umar juga mungkin tidak mau menceritakan hal seperti ini, jadi kecuali Nabi sendiri yang menceritakannya. Tapi Ibnu Abbas karena beliau itu pecinta ilmu dan penasaran orangnya, itu ngingintil sampai Umar keluar daerah itu diikuti, dicandakeun caina, ditinyuhkeun kopina bahasa orang gitu, dilayani supaya Umar mengatakan sesuatu gitu. Tah, jadi ngolo ulama teh gitu caranya dilayani, di khidbah supaya keluar ilmunya, gitu. Mungkin dipraktekkan sama kiai mungkin begitu juga.
supaya ilmunya itu keluar, maka dikhidmah, diambilkan airnya, fakhodamahu, diambilkan airnya, sediakan pakaiannya dan sebagainya. Fima yajibu bisiqayatihi litaharah, sampai Ibnu Abbas itu menyiapkan persiapan Umar untuk melakukan taharah, ya dilayani lah, dikhidmah gitu. Faqala, Umar lalu akhirnya bercerita juga, huma Hafsah wa Aisyah, wahai Ibnu Abbas, eta aktor at-tahrim dua nana, eta teh Hafsah anak kaula jeung Aisyah gitu. Hafsah kan putrinya Umar ya. Itu Hafsah dan Aisyah aktornya itu. Hafsah putriku dan Aisyah. Faqala kunna fi Quraisy naglibun nisa. Lalu Umar cerita, hai Ibnu Abbas, kami dulu beratus tahun bangsa Quraisy itu istri yang takut sama suami, dan kita yang mengalahkan para istri. Ribuan tahun Quraisy begitu sejarahnya. Kami naglibu, mengalahkan, atau kami disegani, ditakuti sama para istri. Wa maqabinal Madinah, saat kami datang ke Madinah, tibalik kondisinya. Di Madinah mah suami takut istri. STI, suami takut istri. Di Mekah mah suami yang ditakuti istri, di Madinah mah tibalik, istri ditakuti suami. Nah, jadi asal suami takut istri di Madinah tah. Di Madinah. Karena secara populasi dan mungkin kita ceritakan mungkin demografi, Madinah itu kan multikultur, multi etnis, Yahudi di situ ngumpul, nas ahli kitab juga ngumpul, orang-orang dari mana-mana negara juga ngumpul, jadi multi etnis, sakopahnya bercampur. Mohon maaf sekali saya cerita, bahkan hubungan seksual yang dari belakang tetapi tetap pada tempatnya, pada kebunnya, itu baru dikenal di Madinah. Dan orang-orang Mekah saat itu ngadu ke Rasulullah, ya bahaya ente posisi ini ilmu, kita sampaikan ilmu ya, karena orang-orang kita nganggap kalau suami istri berhubungan dengan istrinya dari belakang tapi tetap kepada kebunnya, itu teh bakal juling matanya, katanya bakal akan ada pengaruh fisik kalau lahir. Kata Rasulullah, tidak ada itu. Artinya apa? Turunlah ayat nisaukum harsul lakum, pamajikan kalian adalah kebun kalian, sok we garap dimanapun arahna, yang penting ka kebonna. Luhur bahasa yo, luhur bahasa, yang penting ka kebonna. Budak tiarap heula, mana budak teh tiarap heula? Yang penting karena kebonna, dimanapun arahnya silahkan. Itu kan sebab turun ayat itu begitu. Jadi orang-orang Madinah mah sudah canggih bab itu, karena multi etnis. Orang Mekah aneh nu kali itu teh. Nah, jadi kata Umar, dulu kami di Quraisy, kami yang mengalahkan para istri. Di Madinah tibalik, istri yang mengalahkan kami. Artinya kami takut sama istri. Wa qala aturaji'ina Rasulullah, sampai Umar mengatakan kepada Hafsah putrinya dan Aisyah, tidakkah kalian mau minta maaf kepada Rasulullah atas kasus ini, gitu ya. Kalau kamu tidak minta maaf, khasirt wa khibti, kamu akan merugi, kamu akan menyesal. Jadi Umar marah kepada putrinya, marah juga pada Aisyah lewat putrinya itu. Wahai Hafsah, minta maaf sama Rasulullah. Sampaikan sama saudaramu juga itu Aisyah, minta maaf. Kalau enggak, kamu akan rugi serugi-ruginya, kamu akan kecewa sekecewa-kecewanya. Karena Allah sudah mengancam, kalau para istri Nabi itu tetap begitu, Allah akan ceraikan mereka, Allah ganti dengan para istri yang lebih baik, lebih soleh, lebih mukmin, lebih abidat, taibat, qonitat dan seterusnya, lebih segala macam ya. Akan diceraikan semua istri dan diganti dengan yang terbaik-terbaiknya, baik perawan atau janda. Disitulah para istri Nabi itu pada takut kepada Rasul dan minta maaf. Itu gara-garanya Umar tuh ningsieun para istri, maraneh lamun teu minta maaf ke Rasul, lalu Allah jadi marah, kamu semua bisa disuruh diceraikan oleh Rasul dan diganti yang paling baik semuanya dari kalian semua. Takut gitu ya. Mangga. Nah, itu sekelumit tentang asbabun nuzul. Kita belum masuk poin-poin dari surah At-Tahrim yang luar biasa, poinnya tentang perintah menjaga keluarga, qu anfusakum wa ahlikum naro, tentang tipikal rumah tangga yang syar'i,
ya rumah tangga yang baik, dan sebaliknya rumah tangga yang buruk berserta contoh-contohnya. Insyaallah di bulan berikutnya tadi kita menemukan sebabun nuzul. Hadanakum ajmain wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada pencerahan dari cerita ini dan menjadi kita lebih bersabar di rumah tangga. Jangankan kita, Rasul pun bersabar luar biasa menghadapi keluarganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.